Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pratama dari Prodi D3 Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran terkait manajemen data dalam FSIKA dan standarisasi interoperabilitas dalam sistem informasi. Definisi manajemen data dalam sistem informasi kesehatan adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data kesehatan secara efektif dan efisien untuk mendukung operasional layanan kesehatan serta pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses ini mencakup pengelolaan data pasien, administrasi klinis, hingga data operasional rumah sakit. Tujuan manajemen data dalam sistem informasi kesehatan meliputi upaya peningkatan kualitas data dengan memastikan data yang dikelola akurat, lenyap, dan relevan. Manajemen data mendukung pengambilan keputusan efektif dengan memberikan informasi valid untuk kebutuhan manajerial dan kebijakan kesehatan. Dengan integrasi data yang terstruktur, proses pertukaran informasi antar layanan kesehatan menjadi lebih mudah. Manajemen data juga meningkatkan efisiensi operasional layanan kesehatan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pelindungan data pasien. Selain itu, pengelolaan data yang baik mendukung penelitian medis dan evaluasi layanan kesehatan. Definisi standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Standar dalam SIK adalah proses penerapan aturan, format, dan protokol yang digunakan untuk memastikan data kesehatan dapat disimpan, dipertukarkan, dan diakses secara konsisten yang dapat diandalkan. Contoh standarisasi adalah penggunaan standar HL7 dan ICD-10 untuk klarifikasi penyakit. Interoperabilitas dalam SIK adalah kemampuan berbagai sistem informasi kesehatan yang berbeda untuk saling tukar data dan memanfaatkannya tanpa hambatan, memungkinkan berbagai lembaga kesehatan untuk bekerjasama dengan akses informasi yang seamless. Tujuan standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan adalah memastikan pertukaran data yang efektif antar sistem tanpa kehilangan informasi penting. Integrasi sistem yang lebih baik mendukung sinkronisasi antar sistem informasi kesehatan seperti SIM-RS, laboratorium, dan farmasi. Dengan adanya interoperabilitas, kualitas layanan kesehatan meningkat karena tenaga medis mendapatkan akses informasi yang lebih cepat dan konsisten. Proses administrasi menjadi lebih efisien dengan pengurangan redundasi data. Selain itu, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik berdasarkan data yang lengkap dan terstandar. Standarisasi juga mempermudah proses pelaporan data kesehatan ke pemerintah dan lembaga terkait serta memungkinkan sistem kesehatan nasional terhubung dengan standar global. Contoh kasus bab 8 dengan judul jurnal pengelolaan data provinsi dalam sistem informasi kesehatan atau PIS. Tantangan utama meliputi kurangnya struktur teknologi yang memadai, permasalahan interoperabilitas data antar kesehatan, serta keterbebasan pengetahuan teknis tenaga kerja yang mengolah data tersebut. Masalah lainnya adalah kurangnya pengamanan data dan menyebabkan potensi kebocoran informasi yang sensitif dan kesulitan dalam melacak asal-usul data medis yang digunakan untuk pengambilan keputusan medis. Adapun solusi yang diusulkan dalam jurnal ini adalah penerapan berbagai metode, teknik, model, dan teknologi untuk mengelola data provinsi secara lebih efektif. Penggunaan model provinsi dari ProFamily yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium adalah menjadi salah satu pendekatan utama. Teknologi blockchain juga diusulkan untuk menjaga integritas dan keamanan data, serta memastikan data yang tidak dapat diubah setelah dicatat. Middleware dan algoritma berbasis teknologi juga menjadi solusi untuk meningkatkan interoperabilitas data dan membantu analisis data kesehatan. Edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja yang menangani sistem informasi kesehatan juga direkomendasikan guna untuk meningkatkan kompetensi teknis mereka.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan data preferensi di sektor kesehatan lebih efisien dan aman. Adapun contoh kasus bab 9 dengan judul jurnal interoperabilitas dan standarisasi dalam pertukaran informasi kesehatan atau Health Information Excellence. Tantangan yang muncul meliputi kesulitan dalam pertukaran data antar berbagai sistem kesehatan akibat penggunaan standar yang berbeda seperti HL7 dan HIR. Masalah ini diperburuk oleh keberadaan sistem warisan atau legacy system yang tidak mendukung teknologi modern serta perbedaan regulasi antar wilayah yang menciptakan ketidakseragaman dalam penerapan standar. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait keamanan dan privasi pasien yang semakin kompleks dengan meningkatkan pertukaran informasi secara digital. Adapun solusi yang diusulkan yaitu meliputi penerapan standar interoperabilitas yang lebih seragam seperti FHIR yang fleksibel dengan modern pertukaran informasi kesehatan. Pemerintah dan lembaga kesehatan perlu berkolaborasi dalam mengembangkan dan menerapkan standar data yang umum serta memberikan insentif finansial untuk mendorong adopsi ke teknologi yang sesuai. Pelatihan tenaga kesehatan mengenai interoperabilitas yang penting, keamanan data juga diperlukan untuk memastikan penggunaan sistem informasi kesehatan yang lebih aman dan efisien. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.